pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Hari ini hari Senin dalam pekan biasa yang ke-16. Bacaan Injil untuk kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 12 ayat 38 sampai 42. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo." Demikianlah sabda Tuhan. Saat proses persalinan anak pertama sudah dekat, saya sungguh cemas. Secara teori saya cukup dibekali dengan pengetahuan tentang apa saja tanda-tanda persalinan sudah dekat. Namun, sebagai calon ibu yang belum berpengalaman, saya tetap resah. Bagaimanapun juga, pengetahuan tentang tanda-tanda persalinan membantu saya. Ketika suatu malam perut saya berkontraksi hebat, saya segera minta diantar ke rumah sakit. Ternyata benar, keesokan harinya lahirlah putri mungil kami. Ternyata ada banyak tanda dalam hidup manusia. Saat menulis, kita membutuhkan tanda baca yang sesuai. Dengan demikian, pembaca dapat memahami secara tepat apa yang kita maksud. Para pengendara jalan membutuhkan tanda lalu lintas agar jalanan tertib dan aman bagi semua penggunanya. Hari ini kita mendengar bagaimana para ahli Taurat dan kaum Farisi menuntut tanda dari Yesus. Yesus merasa jengkel dengan kedegilan hati mereka, sehingga ia berkata, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus." Mengapa Yesus merasa kesal? Sebab dengan menuntut tanda, berarti mereka hanya melihat apa yang nampak dari luar. Mujizat-mujizat menjadi lebih penting daripada Tuhan sendiri. Relasi dengan Tuhan hanya dihargai sebatas tanda atau mujizat yang bisa dilihat mata, sedangkan misteri yang ada di balik tanda tak mampu mereka tangkap. Nabi Yunus berada dalam perut ikan selama 3 hari. Namun apakah itu penting? Tidak. Poin terpenting justru bagaimana orang Niniwe mau bertobat setelah mendengar pewartaan Yunus. Padahal dia yang berdiri di hadapan mereka jauh lebih besar daripada Yunus. Namun jangankan bertobat, mereka malah terus menuntut tanda. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita sama seperti orang Farisi dan ahli Taurat, hanya berburu mujizat dan tanda-tanda besar dari Tuhan? Bila tidak dikabulkan, kita akan marah, frustrasi, dan enggan mengikutinya. Apakah iman kita begitu bersyarat? Atau sudahkah kita sungguh-sungguh menjadi muridnya? Mari merenungkan sabdanya dan setia mengikutinya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.